Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sama-sama kita semua di hadapan pengarsa Abah, guru kita tercinta, bikaromatihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa. Pada kesempatan sore ini kita bersyukur kembali manakib, baru saja kita khidmat amaliyah manakib. Sepenuh langit dan bumi, kita semua hari ini berada di bulan yang dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berada pada acara yang mulia, yang penuh dengan ridha Allah, yaitu manakiban. Kita bersyukur kedua ini hadir di hari ini, di bulan ini, yaitu bulan Mulud atau Maulid atau Rabiul Awal. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan karomah barokah dari Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Masrul, guru kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita semua yang hadir, para wakil talqin, para ustadz, mubalik, para ibu bapak, para pecinta kesucian jiwa yang saya hormati, dan semua yang memfasilitasi manakib online ini, semoga ini menjadi kategori man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu, yaitu orang yang bagus khidmatnya, maka dia wajib mendapat karomah. Yaitu kita semua sebagai rangka khidmat kepada guru kita dan wajib mendapat karomah. Karomah itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, hari ini atau bulan ini ada Rabiul Awal. Ini satu momen yang luar biasa ketika kita memperingati faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Al-Quran mengatakan, faksus, ceritakanlah kisah-kisah agar kalian semua berpikir. Jadi peringatan seperti ini, baik online atau offline, yang berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW dan dilakukan dengan cara manakib, itu perlu diamalkan, amankan, dan lestarikan, gitu. Karena dengan kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berarti kita mempelajari banyak hal. Karena Nabi adalah uswah hasanah. Jadi sebagai uswah hasanah kita semua, dari tata bicaranya, pikirannya, perasaannya, perilakunya, semuanya itu adalah sesuatu yang mesti kita ikuti, itu akhlak. Maka dengan memperingati, maka kita sebenarnya sedang memperdalam apa yang kita tahu daripada uswah hasanah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan warasatul anbiya, yaitu kepada guru kita Abah Awas. Nah, kita akan patuh kepada Rasulullah, kita akan patuh kepada pewaris daripada Rasulullah SAW, seperti Abah mengatakan, udkhulu fis silmi kafah. Bagi orang-orang non-muslim yang belum bersyahadat, la ikraha fiddin. Jangan dipaksa untuk masuk Islam. Tapi bagi orang yang telah bersyahadat, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Orang-orang yang beriman, yang telah bersyahadat, maka dia wajib masuk ke dalam Islam secara kafah.
Kafah artinya totalitas. Imannya oke, mesti. Islamnya oke, ihsannya juga oke. Islamnya, fikihnya, rukun Islamnya tentu ada 5. Imannya ada 6 dan rukun ihsannya masih dilakukan, yaitu 1, seolah-olah sembahlah Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah melihat engkau. Nah, itulah ihsan. Hakikatnya adalah la ilaha illallah. Udkhulu fis silmi kafah. Untuk bisa kafah, maka 3 aspek ini mesti kita lakukan. Untuk udkhulu fis silmi kafah, kita mesti totalitas. Perintah-perintah Allah, perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, perintah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mesti dilakukan. Udkhulu fis silmi kafah adalah totalitas patuh manut kepada Allah, totalitas manut patuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan pewarisnya. Inilah udkhulu fis silmi kafah. Tetapi kita tidak bisa betul-betul melaksanakan perintah-perintah Rasulullah, perintah-perintah pewaris daripada Rasulullah SAW, Syekh Mursyid, kalau kita belum mahabbah, belum cinta, muncul rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muncul rasa cinta kita kepada Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Nah, bagaimana caranya biar kita cinta? Minimal ada 3. Yang pertama, kita mesti ma'rifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti mengenal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mumpung bulan Rabiul Awal. Ini mumpung bulan Mulud. Ikhwan akhwat dimanapun berada, mesti kita lakukan adalah buka kembali sejarah-sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah. Kita buka referensi, buku-buku bagaimana Rasulullah selama hidupnya. Kisah-kisah perjuangan Rasulullah. Semua kisah, perilaku, tuntunan, hadis-hadis, apapun yang berkenaan dengan Rasulullah, inilah salah satu cara agar kita ma'rifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama yang mesti kita lakukan. Ini mumpung bulan Mulud, yuk mari kita sama-sama termasuk ngajak diri saya. Kita buka kembali risalah-risalah kenabian, risalah nubuwah, bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Dan kita pun sekalian pelajari guru kita. Siapa beliau? Bagaimana sejarah perjuangan beliau? Bagaimana khidmatnya kepada Abah Anom? Bagaimana riadohnya? Bagaimana dakwanya? Bagaimana keilmuannya? Kita pelajari. Nah, ini adalah sebagai apa? Dalam rangka kita ma'rifat. Ma'rifatullah, gitu ya. Ma'rifatullah melalui ma'rifatu Rasulullah SAW dan ma'rifat kepada guru kita. Nah, kalau kita sudah kenal, maka yang terjadi adalah kita mulai mahabbah, gitu. Karena kita tahu bagaimana tentang Rasulullah, cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, hikmah-hikmahnya. Kita boleh baca sekarang banyak referensi, termasuk guru kita pengersa Abah. Ini yang pertama, agar muncul mahabbah, maka kita mesti ma'rifatu Rasulullah SAW dengan cara buka kembali hikayat-hikayat Rasulullah, mumpung masih bulan Maulid, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sering menyebut-nyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar muncul mahabbah. Apa? Sholawat. Kita selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maka ada orang mengatakan Suryalaya tidak mendahulukan Kanjeng Nabi, lebih memilih Syekh Abdul Qadir. Kata siapa? Justru di dalam khotaman, di dalam amalia, banyak sekali kita mengucapkan sholawat. Dalam khotaman selalu ada sholawat, sholawat, sholawat. Apalagi kita punya sholawat yang luar biasa. Raja sholawat, yaitu sholawat Bani Hashim. Abah pernah mengatakan kepada saya, kalaupun ada besok orang divonis dia mati, kalaupun ini orang tahu dengan sholawat Bani Hashim, maka sampai tidak matinya ini orang. Sampai hebatnya sholawat. Saya pernah cerita bagaimana kehebatan sholawat itu. Ketika saya punya sahabat dari Malaysia, Bang Zulkifli, dia punya perusahaan, dia ada masalah karena lawan bisnisnya menjerumuskan dia kepada persidangan. Dan dalam persidangan dia kalah, perusahaannya hampir
direbut oleh mitranya, maka dia ngasih tahu ke saya, datanglah ke Indonesia dan saya ajak ke Abah. Saya ceritakan di situ, Abah bilang, mulai malam ini baca salawat Bani Hashim selama 40 hari, jangan kemana-mana, boleh mulai waktu Ba'da Isya sampai subuh sebanyak 1671 sekian, kata Abah. Maka dia lakukan tuh. Subhanallah, belum 40 hari. Baru 1 minggu beliau baca. Bacanya bukan dilagamkan, kata Abah, tapi dengan cara cepat. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Seperti itu. Singkat cerita. Tiba-tiba dia ada telepon, dia mesti ke Malaysia, dan dia minta izin sama Abah, dan akhirnya dia ngabarin ke saya, dia mengatakan, saya bebas, oknum atau mitra bisnisnya justru ketahuan, dan akhirnya peradilan berbalik, dan dia selamat. Perusahaannya dia selamat, dia hanya selamat tidak divonis untuk dipenjara, malah lawan mitra bisnisnya dipenjara, gitu ya, karena memang melakukan kecurangan-kecurangan. Allah tunjukkan, Allah bukakan, dengan apa? Dengan sholawat. Nah ini, saya ingat ketika saya perjalanan Wali Songo, ketika saya membawa mahasiswa, saya datang ke Abah. Abah, mohon izin saya mau ke ziarah Wali Songo. Abah diam, tawajuh. Kata Abah, nanti perbanyak sholat Bani Hashim ya, terutama kalau masuk Demak. Akhirnya kita pamit jalan. Setelah itu masuk Demak, kita banyak baca sholat Bani Hashim karena perintah Abah. Apa yang terjadi di situ? Ternyata tiba-tiba saja ban mobil bus yang kita tumpangi ziarah itu, sebelah kanan ban depannya pecah. Dalam keadaan cepat sekali, dan akhirnya pelan-pelan dia menepi dan selesai. Dan sopir bus bilang ke saya, Mas, ini kalau seandainya saya panik, dan biasanya saya panik, pecah ban depan dalam keadaan kecepatan sekian, ini bisa terbalik atau nabrak kemana-mana. Ini saya seperti tenang, seperti ada yang menggiring, seperti ada yang membantu ngerem, sampai minggir. Inilah salawat Bani Hashim, subhanallah. Saya pun sama, ketika perjalanan dari Jeddah ke Indonesia, tiba-tiba Abah telepon, tanya Abah, ada di mana? Di Jeddah apa? Kapan pulang? Besok. Banyak baca Bani Hashim sampai tanah air. Saya banyak baca Bani Hashim, nyampe ke tanah air, itu banyak sekali titik-titik tes COVID. Nah, maka itu setengahnya teman-teman saya masuk karantina Wisma Atlet, dan saya pun selamat dan pulang ke rumah. Itu pertama kali pembukaan umroh ketika usai pandemi kemarin di bulan Februari yang lalu. Nah, ini luar biasa gitu ya, salawat Bani Hashim ini. Banyak sekali. Kalau saya ceritakan dari kawan-kawan saya, teman-teman saya, bagaimana kehebatan salawat Bani Hashim. Nah, maka dengan sholawat inilah kita kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyaklah menyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sholawat. Dan kita sudah ada sholawat yang diijazahkan oleh semua murid Abah ketika talqin zikir, yaitu sholawat Bani Hashim. Karena ada ikhwan yang minta antar kepada saya, minta ijazah sholawat Bani Hashim kepada Abah. Kata Abah, siapapun yang sudah talqin zikir, maka dia berhak mengamalkan sholawat Bani Hashim. Dia mendapat ijazah sholawat Bani Hashim. Karena memang yang datang adalah kiai, dia biasa mendapat ijazah. Dia tidak akan mengamalkan sesuatu amalan tanpa ijazah. Dengan talqin itulah sebenarnya kita diberikan ijazah untuk seluruh ikhwan memperbanyak sholawat Bani Hashim. Maka murid-murid Abah sejak zaman Abah sepuh, dimanapun perjalanan darat, udara, air, selalu baca sholawat Bani Hashim. Karena Abah sepuh pun mendapat sholawat Bani Hashim dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jalan kaki dari Suryalaya sampai ke Madura. Bahkan itu beberapa orang. Ada riwayat yang mengatakan sampai 9 orang. Tapi yang sampai ke Madura hanya 1 orang, Abah sepuh. Mereka pada pulang. Mereka pada ketakutan. Abah sepuh pun sampai kepada Syekh Khalil Bangkalan. Mendapatlah ijazah sholawat Bani Hashim. Dan pulang ke Jawa, rakitnya itu hilang dayungnya. Gimana caranya ini rakit bisa menyeberang dari Pulau Madura ke Jawa? Maka Abah sepuh pun membaca sholawat Bani Hashim. Tiba-tiba saja bergerak airnya, menggerakkan rakit sampai ke Pulau Jawa. Gitu. Nah ini, jadi
agar kita mahabbah kepada Rasulullah, yang kedua adalah memperbanyak salawat. Dan kita bersyukur kepada Allah di dalam amaliyah kita, di dalam manakiban kita, di dalam khotaman kita, itu sudah ada banyak memperbanyak salawat. Syukur-syukur kita dimanapun, sedang di jalan, sedang di perjalanan, siang, malam, naik mobil, naik motor, naik sepeda, kapanpun, kita pun punya salawat Bani Hasyim. Allahumma salli ala nabil Hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Ini. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah agar kita mahabbah kepada Rasulullah SAW, adalah kita mesti patuh mentaati perintah-perintah Rasulullah, gitu ya. Kita mesti patuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat, pembawa rahmat kasih sayang bagi umat manusia. Nah, jelas, maka kita pun mesti sami'na wa ta'na. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, ada satu ayat yang luar biasa, saya bacakan, bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang mukmin yang apabila diajak untuk patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, maka kita mulai hari ini kita ingat betul. Mulai hari ini sadari betul. Kita janji, kita niat, mulai hari ini saya akan sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah memerintahkan kita menjauhi daripada hal-hal yang tidak baik, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak beribadah, sami'na ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk sholat, zakat, puasa, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Demikian juga kepada pewaris kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu guru kita tercinta Abah Aus. Ketika Abah mengatakan, kerjakan, sami'na Abah. Sami'na wa ata'na Abah. Lakukan sholat isyraq, sami'na wa ata'na Abah. Tahajud, sami'na wa ata'na Abah. Zikir, sami'na wa ata'na Abah. Tanggalkan rokok, sami'na wa ata'na Abah. Harusnya gitu. Itu artinya kita siap gitu. Nah, kita adalah sebagai apa? Kita ini sebagai robotnya mursyid, diprogram. Robot masih ngikut apa yang diprogramnya gitu. Kita juga sebagai busur daripada Syekh Mursyid. Ketika busur dilentingkan seperti anak panah ini, kita ini dilentingkan anak panah ya. Itu gimana busur? Jadi Abah itu adalah busur maksud saya, dan kita adalah anak panah. Ketika busur melentingkan anak panah, kemanapun kita akan terus melesat sampai kepada titik di mana kita sampai. Nah, jadi saya gimana busur? Saya anak panah melesat begitu. Sami'na wa ata'na. Nah, maka ketika Abah mengatakan perintah ini sami'na wa ata'na Abah. Perintah ini sami'na wa ata'na Abah. Tanggalkan ini sami'na wa ata'na Abah. Itu yang mesti kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita pun nanti udkhulu fis silmi kafah, yaitu kita patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, patuh kepada pewaris kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama adalah kita mesti ma'rifatu Rasulillah, pelajari riwayat-riwayatnya, pelajari sejarah hidupnya, perjalanan riadohnya, dan sebagainya, agar kita tahu, punya wawasan intelektual tentang siapa Nabi Muhammad SAW, siapa Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul. Dan yang kedua adalah kita banyak menyebutnya, bersalawat kepadanya. Kalau kepada Abah kita berrobitoh kepadanya. Kita sudah bahas tentang Rabiul Awal, tentang robitoh. Dan yang ketiga adalah segala perintah daripada Rasulullah berusaha maksimal sami'na wa ata'na. Maka disitulah kita udkhulu fis silmi kafah. Semoga kita semua, ibu bapak, para pecinta kesehatan jiwa yang hadir hari ini, dan ikhwan akhwat pada umumnya, murid-murid Abah, kita bisa sami'na wa ata'na dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita, asal kita niat, insya Allah ada jalan,
ada kemudahan, dimudahkan oleh Allah. Yasrullah, yusrullah, mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan karomah barokah Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu diistiqomahkan dalam mengamalkan, melestarikan kalimat la ilaha illallah, yaitu zikir jahat dan zikir hoki yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid kita di dalam kalbu kita. Sehingga kita tidak hanya terus mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi, tapi Rasulullah pun mengaku kita sebagai umatnya, dan kita tidak terus hanya mengaku Aba Aos sebagai guru kita. Aba Aos pun bangga kepada kita karena kita melakukan yang terbaik dan rangka mengamalkan terus, mengamankan, melestarikan ajaran ini. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Semoga menjadi inspirasi buat saya pribadi dan kita semua. Dan kita pun diberikan setiap hari, setiap saat, setiap detik melalui bimbingan karomah Abah Aos, syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk diri kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Cukup dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.